Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Imam Azali dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tugas video membahas tentang pertemuan ke-6 pada mata kuliah workshop pemrograman mobile. Baik, di sini sudah ada perintah tugasnya, langsung saja kita lihat. Yang pertama, saya diminta untuk menerapkan splash screen pada proyek saya. Dan akan tetapi di sini kita pada minggu lalu telah membahas tentang fragment. Di sini kita membuat 3 buah tombol di main activity untuk berpindah di suatu activity di mana activity tersebut akan menampilkan halaman berikut. Yang pertama pada halaman profile diminta untuk menampilkan logo, nama, alamat dan hobi. Yang kedua itu ada bagian setting di mana ini untuk menampilkan list menu pengaturan yang memiliki 4 buah tombol dengan vektor aset. Jika ingin tambahan nilai, silakan terapkan list view untuk menampilkan list setting. Berhubung saya di sini menggunakan list view, nanti saya akan bahas pada program saya. Yang ketiga ada about fragment untuk menampilkan informasi tim pengembang, tujuan aplikasi dibuat, dan informasi umum terkait aplikasi. Oke. Perlu saya ketahui pada segmentasi yang telah diminta. Yang pertama itu adalah jelaskan dan tunjukkan spesifik serta durasinya. Untuk segmentasi pertama. Yang kedua ada jelaskan perbedaan fragment dan aktivitas serta keunggulannya. Yang ketiga ada penerapan fragment. Yang keempat ada penjelasan list view bagi yang menggunakan. Oke, kita lanjut saja pada program saya kali ini. Oke, kita lihat pada splash activity dulu. Nah, di sini telah terlihat pada splash activity KT saya. Nah, di sini tadi diminta untuk menjelaskan splash activity itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan program itu. Pada bagian program yang saya blok ini telah terlihat pada ini untuk login activity. Di sini saya menerapkan dengan durasinya itu selama 3 detik. Jadi apa keuntungan kita menggunakan splash activity itu? Yang pertama, itu seperti kita membuka aplikasi, contohnya seperti Shopee, Lazada. Ketika kita mengklik Shopee ataupun aplikasi lainnya, pasti itu ada loading screen-nya menjelang berandanya terbuka. Nah, di sini sudah saya terapkan pada proyek saya, yaitu aplikasi keuangan untuk mengatur keuangan sehari-hari. Di sini dengan durasinya 3 detik yang telah saya set. Nanti ketika saya mengklik logo, maka nanti akan menampilkan logo serta loading screen menjelang beranda saya dibuka. Oke, kita lanjut ke splash XML-nya. Nah, di sini pada layout yang telah saya setting. Di sini logo keuangan saya sudah saya set dan di bawahnya adalah loading screen-nya, yaitu saya menggunakan progress bar. Yang mana progress bar itu adalah agar kita tahu berapa lama kita kayak animasi loading aplikasi kita menjelang kita buka dan masuk ke berandanya. Di sini juga kita menggunakan index view serta text view dan juga ada progress bar-nya. Oke, lanjut kita pada main activity dengan lanjut kita dengan main activity. Dan yang kedua tadi jelaskan perbedaan fragment dan aktivitas serta keunggulannya. Oke, yang pertama, activity dan fragment itu apa dulu? Kita bahas dengan activity-nya dulu. Activity itu dia seperti merupakan salah satu komponen yang ada di Android Studio yang berfungsi untuk menampilkan UI dari aplikasi yang akan kita buat. Biasanya dia diletakkan pada second text view dan bukan hanya menampilkan UI saja fungsinya. Dia juga digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan di dalam aplikasi yang kita set. Seperti perpindahan dari activity ke satu tampilan lainnya. Dan juga ada bisa untuk menjalankan program lainnya, dan masih banyak juga yang lain yang digunakan dalam sebuah activity. Nah, apa itu fragment? Fragment itu seperti salah satu komponen pada Android Studio yang berfungsi sama juga seperti activity, cuman hampir sama seperti activity. Tetapi dia memiliki life cycle yang berbeda pada fragment. Fragment merupakan bagian dari sebuah activity yang mana sebuah fragment itu tidak akan ada bila tidak ada sebuah activity. Jadi bisa seperti puzzle, itu sebagai potongan kecil dari activity-nya. Itulah fragment. Selanjutnya itu karena sebuah activity, fragment membutuhkan akses dari activity untuk dapat dijalankan. Makanya jika fragment ini tidak ada activity, maka fragment itu tidak ada sama sekali.
karena itu merupakan sebuah komponen atau potongan kecil dari activity tersebut. Nah, saya akan jelaskan pada bagian keunggulannya. Activity itu dia itu seperti berdiri sendiri, bisa langsung tampil penuh pada layar, cocok buat hal-hal besar seperti halaman utama, login, dan lain sebagainya. Kalau untuk fragment itu unggul dalam fleksibilitas karena dia bisa menempel ke dalam activity, cocok untuk dipakai kalau developer atau yang membuat aplikasi itu mau buat satu activity itu tetapi pengen banyak tetapi pengen bisa banyak berpindah ke halaman-halaman lainnya seperti tab layout, seperti kayak button navigasi. Ya, lebih simple di fragment jika ingin kita menggunakan satu activity tetapi kita pengen untuk menampilkan halaman UI berganti-ganti gitu. Oke, kita langsung terapkan aja pada yang pertama itu profil fragment. Nah, di sini pada kelas profil fragment saya sudah set untuk operate on create view pada implementer, layout, dan container view group. Set intent set bundle. Di sini saya sudah dilihat pada program pada profil fragment. Nah, langsung saja kita ke profil XML-nya biar kita langsung bahas lebih lanjut. Di sini saya menggunakan Emacs View untuk menampilkan profil saya, dan di sini saya juga menggunakan text view untuk bagian nama, dan text view lagi untuk bagian alamat saya, dan text view lagi untuk menampilkan hobi saya serta tombol button untuk saya bisa mengedit profil saya. Nah, itulah fragment itulah tugas yang pertama yang diminta pada bagian profile. Tampilkan logo, nama dan alamat serta dan hobi menggunakan fragment. Nah, kita lanjut yang kedua pada setting fragment. Di sini pada setting fragment tersebut kita coba ke setting fragment. Bisa dilihat pada di sini program setting fragmentnya pada KT-nya setting fragment. Sudah saya set seperti ini, dan lanjut saja saya bahas pada fragment setting XML-nya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan list view karena kita bahas list view itu apa. List view adalah sebuah widget yang digunakan untuk membantu developer dalam menampilkan daftar item dalam aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini juga saya menggunakan list view-nya tersebut yang nanti saya akan running programnya akan menampilkan apa. Ya, list view itu tadi adalah widget yang digunakan untuk membantu developer dalam menampilkan daftar item dan aplikasi. Oke. Pada setting fragment di sini saya menggunakan list view, sudah saya bahas. Yang ketiga ada about fragment, yaitu tentang aplikasi yang setelah saya buat. Oke. About fragment ya. Kita buka pada about fragment dulu pada KT-nya. Di atas. Oke. Baik, about fragment. Di sini sudah saya membuat file about fragment Kotlin. Langsung saja kita bahas pada XML apa saja yang berfungsi pada about fragment tersebut. Di sini saya sudah menggunakan linear layout untuk tampilan penuhnya, dan juga menggunakan text view untuk pada bagian tentang aplikasi, dan juga text view lagi menggunakan untuk menampilkan tim pengembangan siapa aja. Yang pada text view yang ketiga saya menggunakan untuk tujuan aplikasi tersebut. Dan selanjutnya itu saya menggunakan text view untuk menampilkan informasi umum aplikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk apa saja. Oke, pada about ini sudah saya jelaskan. Lanjut pada segmentasi, menjelaskan untuk tujuan splash screen dan serta durasinya, yang mana sudah saya jelaskan di awal video tadi pada file splash screen. Yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan fragment dan activity serta keunggulannya, yang telah saya jelaskan setelah saya menjelaskan splash screen di awal video tadi. Nah, pada penerapan fragment juga saya sudah jelaskan bagaimana fungsinya dan bagaimana splash screen fragment itu bekerja. Nah, saya jelasin sedikit lagi. Fragment itu bekerja jika activity itu ada. Jadi,
kita menggunakan fragment agar kita lebih fleksibel dan lebih simple. Karena di sini kita menggunakan satu activity fragment, maka saya bisa membuat 3 tampilan UI yang bisa saya klik-klik berpindah-pindah. Dan ketika saya login aplikasi saya, di situ ada menu profile, setting, dan about tentang aplikasi saya tersebut. Nah, dan di situ saya cuma menggunakan satu activity dan menggunakan 3 tombol fragment. Nah, di situ dia yang saya bilang tadi fleksibel tadi. Penjelasan list view yang telah saya jelaskan ketika saya sudah menjelaskan pada perbedaan fragment dan activity serta keunggulannya tadi. Nah, oke. Semua program dan semua segmentasi perintah pada tugas pertemuan 6 kali ini sudah saya jelaskan. Maaf cakap jika saya ada agak berbelit ketika ngomong tadi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya akan lanjut untuk mendemo program saya. Kita lihat apakah program saya ini berhasil atau tidak. Oke, kita tunggu sebentar sebelum kita merunning programnya. Sedang Gradle build running di sini. Nah, itu dia splash screen. Kita ulang? Maaf. Nah, ini splash screen, ini logo aplikasi saya. Splash screen-nya selama 3 detik durasinya. Nah, kita login dulu. Di sini kita login dengan user nama saya. Oke. Nah, di sini ada tombol profile, setting, dan about. Yang mana ini menggunakan satu activity dan menggunakan 3 fragment. Oke, kita klik bagian pada profile. Pada halaman pertama, diminta untuk melakukan profile saya. Di sini sudah ada foto profil saya dengan nama saya Imam Azali serta alamat saya Jalan Yosudarso, Pekanbaru. Hobi saya itu mencari cuan dengan halal. Oke, kita kembali pada tombol kedua yaitu setting. Nah, disinilah tampilan list view setting yang telah kita gunakan. Di sini ada akun, ada privasi, ada notifikasi, dan tentang aplikasi. Begitulah tampilan UI dari list view tersebut. Oke, kita balik lagi ke tombol ketiga yang diminta adalah About atau tentang aplikasi. Oke, tentang aplikasi beginilah tampilannya tentang aplikasi. Di sini ada tim pengembangnya yaitu tim pengembang Finance App Development Team. Developer adalah si Imam Azali serta UI dan UX-nya adalah saya sendiri Imam Azali. Dan kedua di sini ada tujuan aplikasinya. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pengguna mengolah keuangan pribadi, perhitungan pengeluaran pendapatan, hingga analisis keuangan secara visual. Di sini ada informasi umum tentang aplikasi. Fitur utama adalah perhitungan geometri, pelacakan pendapatan, pengelolaan pengeluaran, pengaturan profil dan akun pengguna. Semua data yang disimpan dalam aplikasi dilindungi dengan enkripsi dan Anda dapat melakukan backup serta restore data ke cloud. Nah, oke, begitulah penjelasan tentang saya pada pertemuan ke-6 kali ini. Saya mohon maaf ketika saya ada salah atau berbicara pada video saya kali ini, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya dan lebih dan kurangnya pada presentasi saya kali ini. Saya Imam Azali memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.